Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Mursito dari Prodi Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan tema komunikasi efektif dan negosiasi dalam rangka tugas UTS mata kuliah komunikasi dan negosiasi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sulistiowati MPD Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Baik, kita langsung ke materi temanya. Baik, langsung kita ke materi komunikasi efektif dan negosiasi. Pengertian dari komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis yang kemudian dalam bahasa Inggris berbunyi common, berarti menjadikan sesuatu pesan atau informasi, pengetahuan atau pengertian bersama. Tujuan komunikasi untuk menegakkan kebersamaan dengan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, serta konsep kepada pihak lain. Kemudian proses komunikasi. Ada source atau sumber, disebut juga komunikator, adalah pihak yang memulai atau memprakarsai suatu komunikasi. Kemudian ada message atau pesan, disebut juga konten, merupakan suatu informasi yang mencakup tentang ilmu pengetahuan, ide, gagasan, maksud, dan sebagainya. Dilanjut, komunikasi pengertiannya adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna, karena ruang lingkup komunikasi meliputi komunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, kemudian dengan komunitas, kelompok, dan komunikasi yang lainnya. Ini dari J.A. DeVito, pendapat dari J.A. DeVito 1997. Kemudian komunikasi, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusia dan efisien, dan menerima pesan secara akurat. Ini dari D.B. Curtis 1992. Ini bagan komunikasi publik. Di sini ada yang memberi informasi dan yang menerima informasi, kemudian ada tujuan pesan tersebut atau ide, dan ada persepsi, kemudian ada media komunikasinya. Lalu di sini juga ada umpan balik dan memori, serta tujuan dan tindakan komunikasi tersebut. Ini bagan informasi dan komunikasinya. Lanjut ke komponen dalam komunikasi. Ide atau gagasan yang jelas, kemudian komunikator, ada penerima, terus ada pesan yang jelas, lalu ada media yang tepat untuk komunikasi tersebut,
dan ada strategi yang sesuai, lalu memberikan persepsi yang seragam, panca indera penerima yang baik. Ini manakah komponen komunikasi yang paling penting dalam mencapai kesuksesan komunikasi? Jadi banyak sekali komponen dalam berkomunikasi itu yang menunjang kesuksesan komunikasi itu sendiri. Menguasai keterampilan dasar. Simpanlah di hati pengalaman pribadi Anda dan orang lain. Kemudian tetapkanlah tujuan Anda. Berpikirlah positif, kita harus meraih kesuksesan. Gunakan di setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun untuk berlatih. Itu tadi step untuk menguasai keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Kemudian membangun rasa percaya diri. Fakta, normal orang takut berbicara. Jadi memang faktanya itu orang takut ya berbicara, itu ada. Lalu persiapan dan persiapan. Jangan menghafal presentasi dengan kata demi kata. Lalu kumpulkan dan susun ide-ide Anda sebelum latar belakang, pengalaman, pemikiran-pemikiran, ide-ide dan keyakinan. Tuangkan dalam selembar kertas. Berlatih di depan teman-teman kalian. Berpikirlah positif dan Anda perlu sukses dan harus sukses. Larutkan dan tenggelamkan diri Anda dalam subjek pembicaraan. Ini kamar mandi, bis, tempat tidur, ini untuk lebih menghayati lagi ya, kita melarutkan diri kita sendiri, itu maksudnya. Berikan diri Anda semangat untuk berbicara. Bersikap percaya diri. Ini prinsip dasar dalam berkomunikasi. Tujuan ide dan gagasan Anda harus jelas. Kemudian berpikir positif dan emosi positif. Lalu pahami lawan bicara Anda. Berempatilah. Maksimalkan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Gunakan pengait agar pesan mudah diingat. Lanjut ke proses komunikasi. Channel atau saluran medium terdiri dari media cetak dan media elektronik. Lalu ada receiver atau destination atau penerima, disebut juga komunikan, merupakan pihak yang dituju dalam proses komunikasi atau sebagai penerima informasi yang dimaksud. Proses komunikasi, ada feedback atau umpan balik, yaitu respon atau tanggapan pihak penerima terhadap pesan tersebut. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memilih berbagai kepentingan yang sama atau juga kepentingan yang berbeda. Bentuk negosiasi ada positional base, bertumpu pada posisi, bersifat ideologi, merupakan teknik yang bersifat kompetitif. Terdapat dua cara dalam teknik ini, yaitu teknik lunak, menganggap lawan berbicara sebagai teman, kemudian teknik keras, menganggap lawan berbicara sebagai pesaing.
Ada interest base, bertumpu pada kepentingan dan bersifat prinsipal. Tahapan dalam negosiasi, ada argumentasi, kemudian damai atau kritis, kesepakatan, dan berikut prasyarat bernegosiasi. Ada persiapan, mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, mempunyai kekuatan relatif seimbang dengan pihak lain, mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kendala dalam bernegosiasi, yang pertama ada emosi, kemudian posisi, kemudian ada kepuasan, kekuatan, dan sudah selesai. Saya rasa untuk presentasi kali ini sudah cukup, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.